buat kita pagi hari ini. Sekali lagi saya mau bilang, Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, saya juga bersyukur bertemu dengan Pastor Yoka suami istri. Saya bergumul untuk Papua itu 5 tahun suami istri. Tidak ada satu gereja pun yang membawa kami ke Papua. Ya, tapi waktu Ibu Suset Heting butuh pembicara untuk menjangkau kota Manokwari dan sekitarnya, Pastor Santi merekomendasikan nama kami dan puji Tuhan sejak April 2017 sampai tahun ini udah 31 kali kami diundang ke Papua. Jadi terima kasih Pastor Yoka, Pastor Santi, terima kasih. Kita langsung kepada kebenaran firman Tuhan, amin. Oke, shalom. Tuhan baik, amin. Yakin Tuhan baik? Pastikan bahwa hidup kita masih hidup, itu penting. Karena hanya manusia yang hidup merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Oke, bersama dengan saya mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya menyapa rekan sahabat yang secara online melalui streaming. Buka hatimu, percayalah, kasih karunia Tuhan selalu ada buat kita. Dalam keadaan apapun kita tetap yakin, tetap percaya bahwa Dia Tuhan tidak hanya menyelamatkan, tapi Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Mari bersama dengan saya dalam kebenaran firman Yeskel 36. Yeskel 36 ayat 26 dan 27. Perhatikan kebenaran firman Tuhan dalam Yeskel 36 ayat 26, 27. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan memberkati kita yang mendengarkan kebenaran firman dan melakukan firman-Nya. Amin. Nah, pagi hari ini kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Saya ingin membawakan satu tema penting yang berbicara tentang kualitas hidup orang percaya. Kualitas hidup orang percaya. Bapak Ibu, rekan sahabat jemaat Tuhan yang diberkati, saya terlalu yakin secara pribadi bahwa Bapa di sorga menghendaki anak-anaknya, hamba-hambanya, jemaatnya, para pelayan harus menjadi pribadi yang berbeda dengan orang lain. Amin. Kita harus jadi pribadi yang berbeda dengan orang-orang yang ada di tempat lain, di sekeliling kita. Nah, pagi ini dengar baik. Temanya berbicara kualitas hidup orang percaya. Di dalam pelayanan Tuhan izinkan banyak hal. Mulai panas ya. Ada yang bawa kipas? Ada? Mahasiswa SPPT, mahasiswa ada yang punya kipas? Boleh saya pinjam? Pastor Yoka dari Papua ada bawa kipas? Makanya saya kemana-mana selalu bawa kipas. Jadi kalau saya panas, udah nggak perlu pinjam. Tidak apa-apa kan tidak ada tulisan pengkhotbah dilarang bawa kipas. Tidak ada. Jadi Bapak Ibu, saya bawa kipas tidak melanggar peraturan. Ya kan? Yoko. Yeah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, dengar baik-baik. Tuhan mau kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Bagaikan kipas ini. Iya. Perhatikan baik-baik. Ada angin. Orang yang berkualitas hidupnya harus berdampak. Orang yang berkualitas hidupnya menginspirasi orang lain. Orang yang berkualitas hidupnya benar-benar memperlihatkan Yesus. Amin. Siapapun dia. Sehingga apa? Melalui kehidupan kita, orang lain mengalami Kristus, orang lain mengalami perubahan, orang lain diberkati Tuhan. Ya, jadilah pribadi yang berkualitas. Benar? Karena fakta berbicara dengan jelas. Akhir-akhir ini banyak pribadi-pribadi, anak Tuhan, orang percaya, pelayan Tuhan. Apa dia berkualitas?
Yang terjadi apa? Seperti ini. Wow. Apa yang mau jadi kalau hidup begini? Betul? Lihat. Nggak bisa. Tidak bisa. Perhatikan baik-baik. Apa bagus seperti ini? Tidak bisa. Lihat. Pagi hari ini. Buka hati, buka kehidupan kita. Biarkan kuasa Tuhan berkarya. Membuat kita mengerti, menyadari bahwa saya harus jadi pribadi yang berkualitas. Bukan jadi pribadi seperti kipas ini. Tetapi rencana Tuhan, visi Tuhan buat kehidupan kita. Untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk itu kita harus jadi pribadi yang berkualitas. Amin. Yang begini yang berkualitas. Amin. Ya, yang di streaming melalui online atau yang di tempat di ruangan ini, ada yang mau kipas ini? Sebelum jawab, ingat kebenaran firman. Jangan mengingini milik orang lain. Jelas? Oke, jelas ya? Jelas? Oke. Kita lanjut ini, kita lanjut. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana saya bisa jadi pribadi yang berkualitas? Saya hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya jemaat yang setia, bla 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 bla. Setia melayani, setia memberi. Apa itu menjadi jaminan kita jadi pribadi berkualitas? Oh, tunggu dulu. Mari kita lihat 2 ayat yang kita baca. Pribadi yang berkualitas adalah pribadi. Perhatikan ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ada satu poin yang luar biasa melalui ayat ini. Apa? Pribadi yang berkualitas adalah pribadi-pribadi yang mau mengalami Yesus Kristus secara pribadi. Saya tidak maksud menghakimi, mengatakan Bapak Ibu bukan orang percaya. Tidak. Tetapi saya ingin mengingatkan. Kalau mau jadi pribadi yang berkualitas, pribadi kita harus mau mengalami Yesus secara pribadi. Tidak hanya diselamatkan, tetapi kehidupan kita, gaya hidup kita, seluruhnya betul-betul mengalami perubahan. Berapa banyak orang percaya Yesus? Dengar baik ini. Berapa banyak orang melayani Yesus tapi bermasalah di dalam hati mereka. Saya mengutip pernyataan ini pasti tidak asing. Kualitas keluargamu, kualitas pelayananmu, kualitas keuanganmu, kualitas relasimu, kualitas apapun itu tergantung kualitas hatimu. Betul? Setahu saya itu statement dari Bapak Pendeta Paulus Wiratno. Kan saya langsung sebut nama beliau kan. Jadi tidak salah Pak Pendeta ya. Dengar baik, saya baru baca berapa hari lalu itu. Saya baru baca berapa hari lalu itu ya di Facebook, saya ingat saya. Dengar baik. Dan itu benar. Banyak orang tidak bisa berkualitas, tidak bisa menjadi pribadi yang berkualitas. Kenapa? Karena bermasalah dalam hatinya. Tapi firman Tuhan berkata dengan jelas, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Bicara tentang apa? Hati yang dikuduskan, roh yang dikuduskan. Di mana dosa tidak lagi main-main. Di mana kemarahan, kebencian, sakit hati, kekecewaan tidak main-main di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus Kristus yang berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itu penting. Boleh saya undang satu orang? Siapapun boleh? Iya. Salam kenal, saya Jeffrey. Novi. Asli mana ini? Oh Alor. Saya sudah pernah ke Alor tahun 1998. Kalau ke Alor itu ada Teluk Alor. Kalau naik kapal, bagus sekali. Wow, itu luar biasa. Di Indonesia, tempat yang paling banyak bahasa itu Alor. Betul? Beda tempat, lain bahasa. Beda box, beda tugu, lain lagi bahasa. Benar ya? Banyak sekali.
Banyak. Dan di sana juga banyak. Benar? Oh iya, benar. Suang. Oke, baik. Siap. Hatinya lagi baik? Tidak bermasalah? Aman? Serius ini. Terakhir kali marah kapan? Terakhir kali ada rasa kecewa kapan? Terakhir kali jengkel kapan? Oh, baik-baik, tapi baru kemarin jengkel. Iya, baik-baik, kemarin jengkel. Yuk, perhatikan baik-baik. Tolong dipegang, lihat gambarnya. Sering mengalami seperti itu? Iya, satu kata, cepat bertobat. Lo mau disuruh apa lagi? Loh, disuruh doa puasa kalau nggak bertobat sia-sia. Betul? Kasih lihat teman-teman, bahkan yang di live streaming. Sering mengalami begini? Jangan terlalu kelihatan kalau sering mengalami. Ini fakta. Kita melayani. Kita masuk dalam pelayanan. Sakit hati, kecewa, jengkel, marah dan lain-lain. Tidak pernah mengenal status, jabatan, usia. Enggak pernah. Makanya Amsal itu benar. Jagalah hati dengan penuh kewaspadaan. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau situasi seperti ini? Kembali kepada firman. Kita mau mengalami Yesus secara pribadi. Kita mau mengalami hati yang baru, roh yang baru. Hati yang dikuduskan, roh yang dikuduskan. Sehingga apa? Kita jadi pribadi-pribadi yang taat dengan apa yang Tuhan mau. Ujung-ujung dari semua masalah, pasti masalah. Penyebabnya karena tidak taat apa yang Tuhan mau pasti. Betul? Nah, gambar siapa? Kita harus mengalami Tuhan Yesus. Harus mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Mau seterusnya marah? Jengkel? Mau alami Tuhan Yesus? Secara pribadi? Hati dan roh yang baru? Dikuduskan? Betul? Amin? Ya. Boleh saya pinjam? Terserah mau berapa kali diputar. Dalam situasi apapun, di tengah badai pun, kalau kita mengalami Yesus secara pribadi, kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Silakan suruh berhenti kapanpun, tapi jangan baru satu kali putar udah berhenti. Badai hidup itu, ya, badai hidup itu datang dalam hidup kita, nggak main-main. Kapan mau kasih berhenti? Nggak berhenti nih. Bilang stop kapanpun. Jangan tunggu pulang alor. Dengar baik. Sudah? Siap. Sekarang. Nah, coba lihat ini. Lihat, ada apa ini? Hah? Yakin? Oke, ini gambar siapa? Kasih lihat. Sama-sama bilang, kami mau mengalami Yesus secara pribadi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tahu yang terjadi kalau kita mengalami Yesus secara pribadi? Ini yang terjadi. Amin. Ini yang terjadi. Kita alami betul-betul perubahan hidup. Hati yang baru, roh yang baru. Hati yang dikuduskan, roh yang dikuduskan. Kita jadi pribadi-pribadi yang memiliki apa? Hati yang taat dengan apa Tuhan punya mau. Amin. Kemenangan. Keajaiban, mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Pribadi yang berkualitas menyala. Pribadi yang berkualitas adalah pribadi-pribadi yang mau mengalami Yesus secara pribadi. Amin. Terima kasih. Foto keluarga. Kita kan Mercy satu keluarga toh. Betul Pak ya? Iya. Orang yang pernah datang ke Mercy, orang itu keluarganya Mercy. Betul? Iya, mana kamera? Nah, foto keluarga.
Tenang, istri saya sudah tahan uji. Terima kasih. Yang pertama itu. Yang kedua, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di ayat 27a. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin. Orang-orang yang berkualitas, pribadi-pribadi yang berkualitas, tidak hanya mengalami Yesus Kristus secara pribadi. Yang kedua, orang-orang yang berkualitas, pribadi-pribadi yang berkualitas adalah pribadi-pribadi yang mengalami jamahan Roh Kudus secara pribadi. Hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan yang ambil kendali seluruh kehidupannya, bukan keangkuhan, bukan keegoisan, bukan kesombongan, bukan kehebatannya. Tetapi apa? Kuasa Tuhan yang Tuhan berikan, kuasa itu yang mengontrol kehidupan kita. Amin. Seringkali kita gagal. Seringkali kita tidak jadi pribadi yang berkualitas. Kenapa? Karena kita mulai, kita yang di depan, kita yang kelihatan. Seringkali yang terjadi apa? Keangkuhan hidup kita. Itu paling bahaya. Saya bilang dengan istri saya, hati-hati jika ada pujian-pujian dalam hidup ini. Hati-hati jika orang sudah mulai memuji dan kita sudah tidak kontrol kehidupan kita. Ada dua rumus, dua hal penting yang saya lakukan untuk diri saya, istri dan keluarga dan orang-orang yang kami mentor. Apa itu? Dalam hidup harus tahu, satu, kita harus selalu sadar diri. Dua, tahu diri. Sadar diri sebagai apa? Ingat kita hamba Tuhan. Sadar kita hamba Tuhan. Sadar kita anak-anak Tuhan. Sadar kita orang percaya. Tahu diri apa hidup harus menjadi berkat. Amin. Hidup harus menjadi berkat. Harus menjadi berkat. Saya dengan Pastor Yoka, Pastor Santi, kalau kami ke Papua, khususnya arah-arah Manokwari, pasti kami akan ketemu. Biar sesaat, pasti kami akan ketemu. Kami ngobrol, berbagi kasih. Tenang, program yang lalu itu kita sementara atur. Percaya berharap sebelum Desember aman itu. Kami lagi kumpulkan banyak hal untuk di sana, saya dengar visi mereka luar biasa. Bapak Ibu, jadilah pribadi-pribadi yang berkualitas. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dalam Galatia pasal 5, saya minta tolong. Galatia pasal 5, perhatikan ayat 24. Boleh satu orang tolong dibaca dengan suara yang keras. Galatia 5 ayat 24. Ada? Silakan. Perhatikan ayat 25. Tolong dibaca 25. Terima kasih. Dengar baik. Waktu kita percaya Yesus, kita alami Yesus, kita sudah menyalibkan segala sesuatu yang urusannya dengan daging. Amin. Nah, perhatikan ayat 25 dikatakan apa? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ini dahsyat. Ingat, yang ada dalam hidup kita bukan roh gembala, bukan roh pendeta, bukan roh evangelis, roh hamba Tuhan dari dunia manapun, bukan. Tetapi roh Tuhan, tetapi roh Allah. Iya kan? Yohanes katakan apa? Jika roh kebenaran itu datang, roh itu akan memimpin kita kepada apa? Kepada kebenaran keseluruhan. Kita akan jadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Kenapa? Semua tindakan, semua perkataan, semua pikiran ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dengan kata lain apa? Kita benar-benar melakukan apa yang Bapa di sorga kehendaki. Saya bisa minta tolong 2 orang datang di depan. 2 orang, tidak lebih.
Sudah siap lagunya? Sudah? Siap? Ya, nyanyi sudah. Karena katanya sudah siap toh? Sudah? Sudah? Ya, nyanyi. Karena bilang sudah siap, kalau belum siap saya suruh latihan dulu di lantai bawah. Baik, namanya siapa? Marcel. Woi, dari potongan rambutnya kelihatan kalau ini Marcel. Nggak ada hubungan rambut dengan nama ya. Volume naik? Bass agak besar? Oke, asal mana? Nias. Wih, jauh-jauh ke Bali jangan sampai gagal ya, harus berhasil. Betul? Oh iya, nyeberangi berapa lampu merah sampai sini. Banyak loh, nggak main-main. Harus sukses ya, jadi pribadi yang berkualitas. Amin? Oke, dari mana? Wih, sonde lupa kupang kok. Sonde. Wih. Oke, puji Tuhan. Saya terinspirasi dengan Bapak Pendeta Paulus, pelayanan kemana-mana. Jadi saya dengan istri bukan gembala, kami juga kemana-mana. Bukan jalan-jalan, itu bonusnya. Poin utama, melayani Tuhan. Baik, saya ada alat peraga, boleh dipegang. Oke, agak geser dikit. Ya, perhatikan, silakan mau yang dipegang merah atau biru yang di atas. Diskusi. Pegang dulu. Talinya maksudnya mau yang merah. Kalau yang merah berarti begini. Kalau yang biru berarti begini. Oke? Silakan diskusi mau yang mana? Sudah? Sama ya? Sama? Maksudnya sama tali warnanya, sama jepitannya. Iya. Bagus. Sepertinya panggilannya jadi hamba Tuhan dan ahli bangunan ya. Sudah bicara ukuran dia. Oke, baik. Pastikan tarik tidak putus. Sudah? Oke. Merah di atas? Benar? Ya. Perhatikan ada apa di dalamnya? Baik, saya taruh di sini ya. Siap. Sudah? Sama? Merah, hijau, biru. Betul? Coba perhatikan 3 itu. Perhatikan baik-baik 3. Betul 3? Ya, sabar. Sebentar. Saya tutup. Maaf, jangan ada yang berpikir dalamnya ada cake. Jelas? Yuk. Sekarang begini. Kalau yang tali di dalam dengan 3 penjepit adalah hidup manusia. Terus tali hitam ini dan 3 jepitan adalah rencana Tuhan untuk manusia. Paham? Oke, sip. Kelihatan dari senyumnya. Oke, sekarang begini. Silakan kalian berdua ya. Mau dibolak-balik susunannya, merah di mana, hijau di mana, biru di mana, silakan. Agak maju. Silakan, bebas. Diskusi dulu, ngomong, sepakat. Ngobrol. Oke. Yang pasti nggak boleh sama dengan yang di dalam. Paham? Harus. Yuk. Sudah? Oke, sudah? Iya, dipegang. Pegang. Sudah? Kasih begini. Yakin gak mau dirubah lagi? Pas? Beda dengan yang tadi? Pertanyaannya, beda dengan yang tadi? Yakin? Jauh-jauh dari Nias jangan sampai gagal ya. Harus pribadi yang berkualitas. Jangan buat malu orang Nias. Banyak teman kami orang Nias. Lihat baik-baik. Kalau kita hidup dengan keangkuhan, kesombongan kita sebagai manusia. Tuhan atur begini, yang kita buat pasti beda. Tetapi kalau roh Tuhan, yang Tuhan katakan dengar baik-baik ini, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Roh itu akan berkarya menuntun hidup kita. Semua hal yang tidak benar dibereskan,
Dan roh itu pimpin kehidupan kita untuk apa? Hidup kita akan sejalan dengan yang Tuhan mau. Hijau di atas ya. Saya pinjam hijaunya, jangan dicabut. Hijau di atas. Biru di tengah. Merah di bawah. Sabar. Jauh-jauhan kita ini. Ini yang Tuhan mau. Amin. Jangan ada mulai berpikir bagaimana itu terjadi. Dengar saja firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang dengan jelas. Amin. Ayat 27a. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, seperti apa Tuhan mau, itulah hidup kita. Seperti apa firman mau, itulah hidup kita. Amin. Amin. Tuhan baik. Baik, terima kasih, silakan duduk. Yang terakhir, yang ketiga. Kita baca ayat 27 bagian B. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Rekan sahabat, baik yang live streaming maupun yang ada di dalam Mercy. Saya mau mengingatkan apa yang firman Tuhan katakan. Jadilah pribadi-pribadi yang berkualitas. Bagaimana kita jadi pribadi yang berkualitas? Yang pertama, mau hidup. Dengar baik-baik, mau hidup mengalami Yesus Kristus secara pribadi. Ada hati yang baru, roh yang baru. Hati yang dikuduskan, roh yang dikuduskan. Mengalami Yesus secara seutuhnya. Yang kedua, mau hidup dalam jamahan Roh Kudus. Roh Tuhan yang memimpin, Roh Tuhan yang mengontrol, Roh Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Yang ketiga, mau hidup mengalami firman dan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang-orang yang berkualitas, ingat kisah para rasul. Ya, imam-imam bertemu. Mereka tahu Petrus dan lainnya dikatakan apa? Mereka orang-orang biasa. Tetapi mereka murid Yesus. Itu dia poinnya. Amin. Mereka pribadi yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang berkualitas. Kita tahu firman 1 minggu kita bisa dengar firman Tuhan puluhan kali. Melalui langsung lihat YouTube dan lain-lain. Melalui sharing. Tidak hanya kita dengar. Kita harus renungkan. Kita harus perkatakan. Kita harus lakukan. Orang-orang yang tahu firman. Maka orang-orang itu harus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dari mana kita tahu untuk berdoa, memuji, menyembah, memberi, melayani. Bagaimana kita tahu hidup harus tetap kuat? Bagaimana kita tahu hidup harus benar-benar memberi yang terbaik kepada Tuhan? Semua dari kebenaran firman. Saya bilang sama istri saya, kami mendisiplin diri. Dalam situasi keadaan apapun jangan pernah kompromi. Jangan pernah tergiur dengan hal-hal yang tidak membuat Yesus tersenyum. Dengar baik-baik. Ada lagi satu orang? Boleh maju di depan? Ada? Silakan. Siap, izin dan siap. Oke. Namanya siapa? Siapa? Asal? Sumba. Sumba mana? Wow, di mana itu? Tidak, saya sudah pernah ke sana. Saya sudah pernah keliling 3 kabupaten Sumba. 3 atau 4? 3, 4. Barat, Timur, Sumba, Barat Daya, apa satu lagi? Sumba Tengah. Tapi saya masih kalah dengan Bapak Pendeta Paulus. Beliau luar biasa ke sana. Saya sering ke sana. Nanti tanggal 30 saya mendoakan pernikahan orang dari Sumba. Ya.
tanggal 30. Nah, dengar baik, maju. Sip. Bahasa Sumba, aku percaya Yesus. Bahasa Sumba. Hei, saya pasti akan percaya karena saya nggak bisa. Tenang saja. Oke, dengar baik. Yakin jadi hamba Tuhan? Yakin? Pistol di kepala tetap yakin mau jadi percaya? Yakin? Parang di leher tetap mau lakukan firman? Pulungku di depan tetap mau lakukan firman? Yakin? Cungkil tu mata tetap melakukan firman? Wah, akhir zaman susah cari iman seperti ini. Betul. Dengar. Walau di dalam pelayanan seperti ini tetap yakin? Ada apa di dalamnya? Jangan bilang-bilang. Hah? Walaupun di dalam pelayanan tidak ada apa-apa, tidak dapat apa-apa, tetap yakin jadi hamba Tuhan. Tetap percaya melakukan firman. Betul? Wih, luar biasa ini. Luar biasa, hebat ini. Perhatikan baik-baik. Ada apa? Kadangkala Tuhan izinkan di pelayanan kita hadapi seperti ini. Bahkan kita hadapi badai luar biasa. Digoyang-goyang, diobok-obok seperti ini. Bahkan diletakkan di tempat yang paling rendah sekalipun. Tetap melakukan firman? Yakin? Dapat tempeleng tetap mau lakukan firman? Wih. Mari rekan sahabat dimanapun berada, kirim anak-anak muda ke SPPT yang ada di Mercy. Amin. Di sini dibimbing, dilatih, dibina. Tidak hanya pengetahuan Alkitab, tetapi mental-mental pejuang, mental-mental pemenang. Sehingga siap melakukan apa yang Tuhan mau. Betul? Iya. Walaupun diobok-obok tetap mau ya. Hadapi masalah bagaimanapun tetap mau. Yakin? Dilempar sana sini, lempar sana sini tetap mau? Oh hebat ini, luar biasa. Ingat firman Tuhan bilang apa ini? Buat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Lihat baik-baik, jangan bilang ada apa. Diam. Udah suruh diam. Diam. Lihat, ada apa ini? Loh, dia lakukan firman Tuhan kan. Kita harus jadi anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14 bilang. Dalam keadaan apapun, orang yang berkualitas dia akan tahu firman. Dia tetap lakukan firman, dia percaya firman. Urusan berkat itu urusan Tuhan. Urusan kita tetap hidup sesuai dengan firman, lakukan firman itu. Amin. Ambil sudah, sama-sama. Foto keluarga dulu. Mana nih kamera? Oh. Senyum dulu foto. Oke, terima kasih. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati ya. Oke. Hah? Mau Pak? Oke. Bapak Roni ada uang 100.000? Mari, sini. Kalau dia bisa munculkan, dia juga bisa melenyapkan Pak. Tetapi saya mau katakan begini, saya akan tutup ya, saya akan tutup dengan ilustrasi begini. Dalam kehidupan kita, lampu di sini boleh agak redup? Boleh? Oke, cukup. Maaf yang online kalau agak sedikit gelap mohon dimaafkan. Kehidupan kita, dengar baik-baik ini, ya. Bagaikan buku ini. Kalau kita lihat warna apa? Warna merah menggambarkan darah Yesus yang sudah dikorbankan untuk keselamatan kita. Amin. Kalau kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita harus benar-benar mengalami perubahan. Warna apa? Biru. Iya.
Kehadiran kita harus membawa sukacita damai kepada orang lain. Bagaimana caranya? Poin yang pertama tadi, mau hidup mengalami Yesus Kristus secara pribadi. Betul? Yang kedua, warna apa? Warna hijau, warna pertumbuhan. Bagaimana hidup kita bisa bertumbuh? Hanya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Amin. Yang kedua, orang berkualitas mau mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka. Betul? Yang ketiga, warna apa? Hidup kita betul-betul mengalami kasih karunia Tuhan waktu kita hidup. Mau mengalami firman dan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.